Halo Bang Rizky. Mbak Mimi. Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Soalnya Alhamdulillah. kemarin untuk minggu kemarin kita skip dulu ya Ya, karena jadwal tahun kita baru. tahun baru Nyari betul. jagung Mm-mm. Eh, kayak tahun bukan tahun ya tahun kemarin berarti ya. tahun kemarin. Tahun kemarin kita kan ngejanjiin ya, Ya, ngejanjiin untuk ngebahas soal blower Quick 861 DW sama blower Sugon 8630 Pro. oh yang video kita sebelum ini ya. Oh iya, Sebelum tahun kemarin ya. tahun kemarin. Janjinya 1 tahun kita nih. Hari ini kita bakal bahas itu. Nah, Boleh. untuk yang pertama aku pengen bahas soal yang blower legend dulu lah ya. Yang Quick Ah, 861 DW. Aku mau nanya-nanya nih Bang. iya. Untuk di blower 861 DW itu kayak kualitas dan spek dan lain-lainnya itu gimana Bang? Kalau bahasnya berarti kita bahas quick ini dulu nih. Iya, Quick dulu. Kalau secara kualitas ya mungkin kita sama teman-teman teknisi pasti udah pada tahu kalau blower quick 861 DW itu memang blower yang paling umum, yang paling gampang buat dimengerti dan paling gampang banget pengaplikasiannya buat para teknisi. Karena pertama pemakaiannya yang simple ya. Kalau secara pemakaian dia simple dan secara kualitas dia di kalangan teknisi itu dikenal sedikit tahan banting gitu. Oh, tahan banting. Gimana tuh maksud tahan Maksud banting tahan tuh? banting tuh ada beberapa kasus di beberapa teknisi itu yang memang tahan lama. Mm-mm. Uh, tahan lama banget di blower 861 DW sampai udah 2 tahun pemakaian masih aman-aman aja Masih gitu. aman. Kalau di situ kan kita mikirnya di station sama di gagang. Biasanya kan kalau permasalahan blower tuh paling banyak di gagang dulu. Mm-mm. Kalau nggak ada kendala yang lain tuh biasanya gagang. Gagang Ya, itu di elemennya sering cepat ya. sering Nah, untuk bermasalah. 861 itu kelebihannya di sana itu elemennya mungkin sedikit tahan lah. Oh, lebih tahan. Terkenalnya itu untuk di kalangan teknisi dan juga kebanyakan para suhu-suhu makainya itu karena dia memang dari dulu udah ini ya udah apa ya namanya stabil sih untuk fitur dia dari generasi per generasinya itu nggak jauh-jauh beda, tampilan juga nggak jauh-jauh beda. Jadi untuk para teknisi yang lama-lama itu dia Mm. untuk adaptasi itu nggak susah. Itu kayak soal kayak panas dan anginnya itu biasanya berapa-berapa tuh? Kalau panas kan standar blower Mm-mm. itu dia 450. 150. Ah, Rata-rata blower segitu ya? 500 ya. Kalau blower 500 kalau nggak salah. Blower 500, terus angin kalau untuk 861 dia 120 aja. 120 aja. 120 itu maksimal ya. Maksimal. Ah, paling Itu kecil dia bisa sampai nol. sampai 0 bisa. Ya. Anginnya baru 120 ya? Hmm? Hmm. Anginnya baru 120. Ya, angin maksimal 120, terus juga angin maksimal apa panas maksimalnya itu di 500, Itu paling bawah kalau nggak salah 100. ada 3 channel ya? Ya, dia 3 ya? sistemnya udah channel. Hmm. Nah, itu soal yang Quick 861 DW ya. Mm-mm. Kalau misalnya yang 8630 Pro nih, Ya, itu kan kalau dibandingin tuh harganya kan lumayan jomplang ya. Untuk iya. Kembali 861 pembahasan kita kemarin kan kenapa nih harganya hampir jomplang ya. sama, Lumayan sih. 8630 hampir Oh, sama kan? kalau penjualan di MP kita agak 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 tinggi. jomplang ya. Oh Kalau iya. penjual MP kalau online biasa kayak atau datang langsung Maksudnya emang di beda kepala dikit. tiga gitu kan. Iya, kepala tiga. Nah, kenapa bisa di kepala tiga tapi Mm-mm. apa pertanyaannya? Kualitasnya tuh kalau ada beberapa orang sih bilang jauh gitu, agak jauh ya Hmm, dari spek dan lain-lainnya. Nah, untuk yang 8630 Pro itu yang aku lihat itu kan satu ada channel juga ya di gagangnya. ya. Selain itu kelebihannya apa lagi, Bang? Dibanding 861 DW. Kalau kita bicara perbandingannya dengan 861 yang sekarang ini yang terbaru banget, upgradean terbaru dari 8630 Pro dari Sugon ini, dia memang untuk secara fitur dari 861 DW dia jauh. Mm-mm. Karena untuk di 861 DW aja dia fiturnya cuma ada buzzer, sleep, sistem ini ya, bukan sleep. Buzzer, terus juga kalibrasi. Nah, Kalau 81 DW. ya, kalibrasi. Sedangkan untuk di Sugon dia udah banyak banget. Udah ada lock unlock, bisa Mm-mm. dikunci tuh. Iya. Jadi cuma bisa pakai satu channel. Oke. Terus juga bisa di off, bisa juga di apa namanya? eh
buzzer juga bisa pastinya, kalibrasi apalagi pasti bisa juga. Jadi untuk secara fitur dia memang jauh daripada 861 dari Quick. Itu lebih komplit ya Ya, terus 830. juga secara apa? Kapasitas dia juga anginnya udah 200, terus panas sama di maksimal 500. Menang di Terus angin dia udah nyampe 200. untuk tampilan dia juga ada upgradean terus. Kalau dari Sugon ini keunggulannya yang pertama daripada Quick, kalau Quick yang sebelumnya sama yang selanjutnya hampir bahkan sama gitu. Jadi nggak ada upgradean, cuman memang uh, lebih memudahkan aja untuk adaptasi. Kalau untuk di Sugon memang dia fiturnya itu memang canggih-canggih sekarang. Apalagi yang 8630 ini di gagangnya udah ada channel untuk kita ini ya, untuk mindahin suhu temperaturnya. Buat ngatur channel lagi ya. Dan juga yang lebih unggulnya lagi dia bisa ngeluarin anginnya aja tanpa ngeluarin panas. Ya, ada tombolnya di gagang semua. Jadi di gagangnya itu ada channel buat ini, buat naik turunkan temperatur dan juga bisa buat anginnya aja. Oke, cukup ini ya. Kalau dibandingin untuk harga ya, 8630 kalau penjualan biasa itu kan di 3,4 ya. Kalau yang 8630 Pro itu kan 3375. Beda dikit sih, cuma lebih tinggi di 861DW. Tapi untuk kualitas berarti jauh ya, lebih menang di Sugon gitu. Jadi kalau untuk di Sugon yang sekarang ini ya, kalau secara nama ya mungkin dia kalah dari Quick karena dari kalangan teknis Indonesia Quick lebih dulu nih. Nah untuk yang apa ya, untuk mungkin untuk Mbak Mimi deh, untuk yang sekarang gimana untuk secara pemasarannya antara 8630 sampai sama 861DW lebih kencang yang mana sih yang sekarang sejak 8630 ini datang? Nah, ini mah jujur-jujuran aja dengan ya rentang kita ya. harga kepala tiga ya. Untuk sekarang semenjak ada 8630 itu malah lebih ke 8630, lebih banyak yang nyari gitu. Karena satu mungkin orang-orang pada penasaran nih. Karena harganya lumayan sama, terus kita juga menawarkan dengan spek yang bagus gitu. Kayak ada channelnya kayak 8650 ya. Kayak 8650 itu modelnya. Di gagang ada channel dengan harga yang cukup murah, ibaratnya 3 jutaan ya, 3375 gitu. Jadi kalau apalagi kalau teknisi-teknisi yang kayak pengen upgrade alat gitu ya, aku mending nawarin ke situ dulu. Karena fiturnya tadi fiturnya lebih lengkap, otomatis ya seenggaknya nyoba dulu aja gitu kan. Kalau Quick kan rata-rata teknisi lama kan udah pada tahu. Iya, pasti tahu. Kebanyakan gitu. Kalau Quick. Dan juga teknisi lama yang punya penerus, pasti lihatnya suhunya pakai 861 nih. Iya. Jadi buat adaptasi ke Sugon mungkin masih ragu-ragu. Padahal secara kalau ngomong bicara kualitas, ya sekarang ini Sugon udah mulai ngejar. Iya, secara fitur jauh. Cuman secara mungkin pembiasaannya untuk pembiasaan kalibrasi lagi. Itu aja. Sebenarnya ini ya, ketika udah make nanti lama-lama udah tahu tuh caranya. Iya. Dan keunggulannya satu lagi untuk 8630 Pro ini, dia udah ngasih mata itu ada 8. Oh, 830. Ada bengkok 2. Oh iya. Spiral 2. Nah, yang 4 lagi lurus. Ya, soalnya kan kalau di 861DW itu kalau nggak salah nggak dapet yang bengkok ya. Enggak. Soalnya sekarang banyak banget teknisi yang nyari yang matanya bengkok. Banyak banget. Kita nggak ini ya, nggak stok ya. Karena di gudang kosong terus. Iya, gudang kosong terus. Terus aku mau nanya nih Bang, untuk kayak dalemannya gitu, daleman mesinnya ya, 861DW atau 86 apa? 30 itu 8630 Pro. Kalau untuk dalaman dia di keongnya sendiri karena kapasitas anginnya udah beda nih, dari 200 sama yang 120. Jadi untuk kapasitas angin di 8630 emang lebih gede ukuran keongnya daripada 120 ya, yang 861. Otomatis power yang dikeluarkan juga beda. Terus juga untuk komponen yang ada di dalamnya dia sama-sama udah ada trafo juga. Cuman yang membedakan di dalamnya itu memang lebih komplit lagi untuk di 8630 karena banyak sensor lagi kan fitur-fiturnya tadi itu. Nah, dari fiturnya itu, nah itu yang membedakan isi dalam yang untuk 8630 sama
8610. Karena untuk ini ya, untuk 8610 dia lebih 861. simple. 861 861 DW dia lebih simple aja di dalamnya. Oh, lebih simple. Jadi nggak rumit rangkaiannya ya. Kalau untuk 8630 sekarang sensor ini sensor itu. Sekarang musimnya sensor. Aduh. Sensor. Kayaknya pembahasannya mulai alat ini. Tapi kalau aku yang minta gini gimana? Ya aku udah peka nih. Kayaknya minta minum dulu boleh. Boleh minta minum. Kayaknya ini udah gitu ya. Mulai haus. Jadi kalau kita bahas 8630 secara harga ya, mungkin kalau di MP mungkin agak tinggi. Karena kan kita juga ada potongan biaya admin ya. Iya. Wih, kopi nih sekarang. Iya, kopi biar nggak ngantuk. Iya. Kasih Mbak Puput. Kasih Put. Jadi kalau kita mau bahas 8630 sebenarnya itu kan generasi baru banget ya. Betul. Kalau untuk dari Sugon. Karena sebelumnya kita yang pernah ada itu 8650. Nah, kalau itu kan rentangnya jauh banget. Jauh. Dari ini. Nah, sekarang 8630 hadir buat di tengah-tengah. Iya. 8650 kombinasi sama 8620. Iya, betul. Nah, jadi untuk apa ya? Ngenyaingin yang namanya 861 DW tadi yang dari Quick itu ditaruhlah 8630 dengan di harga ya, dengan harga yang bisa standar bersaing lah. Ya. Bisa bersaing sama yang modelan Quick yang 861 DW. Cuman yang aku perhatiin selama ini kayaknya ini ya ketakutannya karena fitur-fitur yang ada. Nah, takutnya susah adaptasi. Nah, biasanya kalau Mbak Mimi di ini nih dalam proses sales ya, biasanya ada yang kayak gitu nggak sih Mbak dengan fiturnya ada apa aja sih, atau memang ketika Mbak bilang fiturnya ada beberapa, ada banyak fitur, ada yang ini nggak tiba-tiba kayak enggak dulu deh Mbak? Iya, ada beberapa ya customer kayak yang masih ragu gitu. Mungkin dia pencinta Quick sebelumnya, kayak produknya tuh kebanyakan kayak 2008 mungkin ya yang simple gitu ya. Simple. Ya aku tawarin dong yang harganya lumayan gitu, terus kualitas lebih bagus. Aku tawarin itu, cuma aku juga kadang kasih tahu spek-speknya apa aja gitu ya. Cuma mungkin karena ketakutan barang baru ya gitu, kayak produk baru gitu. Mungkin skip dulu lah Mbak, pengen yang Quick dulu yang udah pernah saya coba gitu, udah pernah pakai. Ya kebanyakan sih itu ya. Kayak gitu biasanya. Mungkin lambat laun juga bakalan pada tahu dengan fitur yang ada sangat membantu kerja teknisi. Iya. Tapi kalau untuk penjualan sih sekarang lebih banyak 8630 malah. Malahan sekarang mulai naik ya. Iya, karena mungkin ya udah pada tahu nih. Iya, kita juga kan udah ada bikin konten ya. Iya, 8630. Minum dulu Bang. Oh iya, tadi minta minum. Iya, lupa minumnya. Dianggur ya, kasihan. Oh, ini anggur. Kopi. Oh, kopi. Kopi anggur. Bang, minum. Anggurin baik kopinya. Itu makanannya Bang Rizky. Iya, ntar bungkus aja. Jadi gimana? Itu kebanyakan gitu ya? 8630 sekarang. Soalnya untuk penjualan emang untuk 861 DW itu mulai agak kurang. Karena harganya bertahan di atas kah atau memang? Karena kalau penjualan MP kan kita memang agak tinggi kan, soalnya karena kita lihat di potongan juga biaya. Tapi untuk penjualan online biasa kayak atau datang langsung juga harganya sama aja gitu. Iya. Cuman kita kalau mau compare, memang kalau ini ya untuk 861 DW secara kelengkapan, secara fitur memang jauh. Karena memang untuk di Sugon sendiri, pertama gagangnya kalau memang ada kendala di gagang, kita nyumputnya bisa pribadi, nggak perlu orang yang bisa. Iya, 8630 Pro. Iya, cuma modal ada nanti kunci L yang dikasih langsung, itu tinggal buka kunci L2, buka pinnya, buka kunci L, udah cabut, udah tinggal pasang. Kalau dulu kan harus bongkar dulu, pasang kabelnya ada 4 kalau nggak salah, ada 4 kabelnya. Terus cari lagi ke keong. Nah, kalau yang sekarang tanpa buka display udah langsung. Lebih mudah. Kita pun di QC, di teknisi juga pada, wah ini lebih mudah kan gitu. 8650 juga kayak gitu kan. Makanya dia ngambil dari 8650 ke 830. Biar lebih gampang sih. Dan mungkin kedepannya untuk dari Sugon bakalan gitu semua.
Soalnya biasanya kalau Sugon tuh bukan tiap tahun aja kali ya, apa tiap tahun gitu. Pokoknya lebih Kayaknya upgrade terus kayaknya ya. ada upgradean terus. Upgradean terus gitu. Lebih maksudnya ada yang terbaru lagi. Ada inovasi Inovasi terbaru. baru dan itu pasti menjawab semua keluh kesah, semua juga Teknisi. iya, semua apa ya istilahnya? Apa? Iya, kegalauan Kegalauan. teknisi. Ini Soalnya, kayaknya dulu contoh kayak TJ251 iya, dudukannya. dudukan. Susah nih berdiri doang gitu. Mm-mm. Nah, dibikin yang lebih fleksibel, Iya, bisa betul. ke depan, bisa ke belakang gitu kan. Dan tampilannya pun lebih elegan dengan campuran warna chrome sama juga hitam. Nah, mulai dari situ kita lihat bakalan ya selain fungsionalnya ada, estetiknya juga ada gitu. Kalau untuk di Sugon ya. Kalau 861 dari dulu sampai sekarang kan memang ini tanpa tanpa menjatuhkan 861, cuman memang untuk tampilan dia ini konsisten untuk di tampilan yang Ya, klasik. masih. Jadi memang kalau dia ketika orang datang untuk kalangan teknisi nih datang ke tempat temannya pas lihat itu langsung tahu Udah tahu. Oh, ini Quick gitu, 861 861 DW. pasti langsung tahu. Iya, Mm. jadi Ah, kalau orang lihat Sugon, ini blower apa gitu, karena dia tampilannya ada aja ya, gitu. kadang beda-beda ya. Iya, Masukan baru kadang beda lagi iya. gitu kalau Sugon. Dan upgrade-annya itu bakalan ada terus. Cuman kita Nggak kan cuma nggak tahu. nggak cuma tampilan ya untuk Nggak upgrade-nya. tampilan doang, cuman pasti kualitasnya bakal dinaikin. Salah satunya 8620 sekarang kan Oh, ya. Sugon itu ngeklaim bahwa untuk keongnya itu kapasitasnya dinaikkan. Hmm. Lebih gede yang keong sekarang. Makanya kalau dulu kasus kebanyakan kan eh, elemennya sering ini gosok. Iya. Nah itu karena nggak stabil antara angin yang keluar sama panas yang keluar nggak stabil, keongnya yang KO. Ini apa? Elemennya yang KO. Makanya sekarang power dari keong itu dinaikkan gunanya buat menyuplai biar si elemennya ini nggak bakalan boncos lagi dia. Oke. Kalau soal permasalahan ya di QC itu kalau Hmm. 81 DW itu banyak nggak kayak ada nemu-nemu yang Kalau kasus, nah itu kasus ya? makanya aku bilang kenapa tan banting tadi itu. Kasus Itu ada, ya cuman jarang banget gitu. jarang. Ya Karena ada. pas kapan waktu itu ada nih kasus yang HE gitu kalau nggak salah HE Ya ya. HE. Sampai kita kan dibawa retur ke sini dulu Hmm. karena kita nggak bisa nyelesain secara ini kan. Kalau Itu kita biasanya bahas gimana tuh? sensor-sensor gitu, dia memang lebih ke boardnya aja. Gitu. Hmm. Jadi ada 4 kabel tadi, sama kayak ini solder. Kalau solder kan pakai pin ya. Nah kalau yang gagang blower, yang station yang gede ini, dia pakai kabel langsung 4. Nah itu makanya aku bilang tadi kenapa 8630 sekarang lebih memudahkan, karena dia sistemnya sistem colok aja. Kalau yang 4 ini ada kemungkinan rusak nih salah satu. Ya udah kita ganti. Nah kita pas masangnya itu bisa jadi eh, apa ya berhasil, bisa jadi gagal. Nah kalau gagal HE gitu. Oh, bakal HE. Karena sensornya nggak kebaca. HE itu kan apa heating error. Heating error. Jadi prosesnya itu nggak kebaca sama boardnya, sensornya. Berarti jarang ya. Kalau 8630 Pro 8630 kalau yang baru ini belum. Belum ya, soalnya aku juga jarang nggak ada yang komplain malah. Iya. Selama ada masuk ya. Iya. Pas QC juga aman-aman aja berarti ya. QC kita malahan ini ya, kayak pas mau QC aduh males QC-nya udah pasti bagus gitu lah. Oh. Jadi nggak ada ini ya. Bukan nggak ada, kita kan yang paling utama yang pertama kita lihat fisik pasti. Iya, ya karena pengiriman kan. Fisik pasti kita lihat. Pertama yang utamanya itu display. Karena untuk display di 8630 tuh nih segini. Kalau 8610 kan 861 segini doang. Kecil. Nah, jadi untuk display kita perhatiin banget ada pecah atau enggak. Terus juga bodinya penyok atau enggak. Kelengkapannya juga pasti. Karena 8 loh itunya. Apa namanya? Nozzle-nya. Oh iya. Nozzle-nya ada 8, kurang 1 nanti diprotes. Iya, komplain nanti ya. Iya. Yang paling banyak sih orang nyari 8630 kayaknya ya kalau kita pas baru barang datang nih. Kayaknya ini yang paling dicari yaitu pertama tombol yang ada di yang gagang. Terus juga yang kedua dia ada nozzle bengkok. Iya, itu enaknya itu. Ya. Kelebihannya. Ya, dan kelebihan dari solder blower Sugon itu dia memang menggunakan angin yang strike sama spiral. Itu. Iya.
Jadi kalau mau main angin lurus tinggal ganti nozzle. Ya dia mainnya di nozzle ya. Iya, Nozzle dia lurus mainnya sama di spiral. sama bengkok. Iya. Iya. Akhirnya digabung Ya, jadi dulu satu. kan blower kan beda-beda ya. Kayak di gagangnya langsung lurus gitu. Ini mau yang mana gitu ya dulu ya. Kalau pengen yang bengkok harus beli lagi. Yang spiral ya maksudnya. Spiral beli ini lagi. Beli blower. Dan di Sugonnya sendiri dia juga ini apa ya? Menjawab pertanyaan ini keluh kesah orang dengan produk Sugon yang sebelumnya. Kayak 8610 sama 8620 itu kan dudukan nozzle-nya masih di samping ya. Iya. Buat teman-teman yang naruhnya di atas itu dia harus berdiri dulu. Betul. Harus berdiri dulu gitu. Dan malas biasanya orang, padahal itu fungsinya bagus banget kan, tinggal geser tarik pasangnya juga di sana. Cuman buat teman-teman yang mejanya kecil mungkin taruhnya di atas. Nah kalau dia taruhnya di atas otomatis pas penggantian harus berdiri kan. Nah sekarang dia memang mengandalkan di TJ251 karena untuk yang bagian sampingnya udah diganti buat dudukan karet aja, untuk dudukan nozzle yang dingin ya, bukan yang panas nanti dipegang yang panas taruh situ. Jadi yang dingin ditaruh di samping, pas mau ganti diambil. Nah, prosesnya di TJ251. Jadi fungsi TJ251 itu lebih dipakai lagi. Sedangkan di 8620 TJ251 keren-keren gitu kan. Nggak kepake buat dudukan doang. Nah itu, jadi untuk menjawab kayaknya ini kita mubazir gitu kan. Akhirnya dia tukar ambil ini ya, ambil dari 8650. 8650 kan karet juga tuh di samping. Kopi. Iya, kok ini ngantuk ya. Udah. Iya. Kepanjangan aku cerita kayaknya. Jadi kalau ini untuk proses pemasaran ya, karena untuk 8630 kan baru. Tadi Mbak juga udah bilang awal-awal susah gitu. Ya, dan sekarang susah. Udah mulai kencang lagi. Nah untuk kedepannya lebih ngutamain 8630 atau memang masih ada untuk 861? 861 DW. Ya. Kalau kita kan harga kan timpang tuh tadi. Mahalan yang mana? Harganya? Iya. 861 DW. 861. Nah, enggak maksudnya 8630 nih. Sekarang kan udah mulai kencang kata Mbak itu. Nah, untuk kedepannya lebih fokusin di penjualan 8630 kah? Atau memang masih diimbangin? Atau memang salah satunya di rem dulu atau gimana? Diimbangin aja sih. Soalnya kan rata-rata banyak juga masih banyak yang nyari ya. Yang quick lah, yang brand quick. Jadi takutnya kita pas ada yang nonton gitu kan, kayaknya nggak bakalan ada 861 gitu. Tetap ada, soalnya dari udah lama banget itu produk Sugon, produk quick. Iya. Boleh. Kita mah adain aja, tetap gak apa-apa. Iya. Ya mungkin untuk ini ya Mbak, untuk kesimpulannya intinya untuk 861 kalau kita bicara perbandingannya sama 8630 antara Legend sama Innovator tadi ya. Jadi kalau kita bahas untuk kedepannya, mungkin ya ini kelebihan dari 861 pertama dia mudah banget buat dipakai karena tanpa fitur yang neko-neko ya. Jadi untuk penggunaannya teman-teman apalagi dia udah lama banget untuk 861 suhu-suhu udah pada pakai itu, kalibrasinya dan juga untuk teknik pemakaiannya mungkin teman-teman teknisi yang lama udah pada tahu. Ya sambil gini udah tahu. Jadi kalau tantangannya untuk di compare sama 8630, nah kelebihannya 8630 itu dia menjawab pertanyaan semua teknisi tadi, memudahkan lah untuk kedepannya. Kayaknya ini ada yang kurang di 861, semuanya dilengkapi di 8630. Dan untuk di merek Sugon sendiri dia juga jawab di 8630. Jadi untuk secara kelengkapan dan juga fitur otomatis 8630 memang di atasnya. Cuman secara pemakaian karena ini merek baru, tantangannya memang adaptasi lagi. Nah, itu sih ya untuk kesimpulan dari kalau kita bandingkan antara 861 kalau sama 8630. Kalau secara range harga tadi juga Mbak udah bilang kan. Karena beda dikit doang sih sebenarnya. Ya, ada ketimpalan memang, cuman ya makin terkenal makin inilah. Tergantung nanti ya customer. Ya mudah-mudahan lah 8630 penjualannya makin kencang juga. Iya. Kita ngeceknya di atas juga enak kan.
Mungkin itu aja kali ya Bang Rizky ya. Jadi tadi kan kesimpulan juga Bang Rizky udah kasih tahu ya untuk 81 DW sama 8630 Pro. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video kita ya Bang Rizky. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah follow akun kita, yang udah ngikutin akun kita ya, apa sih video-video kita. Nah, subscribe ya. Terima kasih banyak. Iya, betul. Lanjut aja. Ya juga untuk teman-teman nggak bosan-bosan kita selalu sampaikan bahwa apa yang kita diskusikan berdua atau kita yang ngobrolin berdua itu adalah murni opini dan juga pendapat kita pribadi. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada sedikit kurang di video kita, bisa kita diskusi di bawah atau mungkin teman-teman bisa juga langsung main ke toko, nggak apa-apa gitu. Nah, kita tunggu ngopi-ngopi gitu. Jadi untuk teman-teman selalu ikutin perkembangan video kita. Oh ya, buat teman-teman yang ada apa namanya kalau buat pembahasan minggu depan, boleh nanti teman-teman komen di bawah ini aja. Ya, komen di bawah aja. Ya. Paling segitu aja Bang Rizky ya. Ya, segitu aja. Mungkin pamit dulu. Sampai jumpa di video kita. Ya, video selanjutnya ya. Ya, video kita selanjutnya minggu depan. Bye-bye.